warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nur Raffi. Saya Tiara Nur Aziza. Saya Pak Rizky. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal biasa. Etika dalam arti luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruknya. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofi yang mengenai sebagai sesuatu yang dianggap baik dan buruknya di kehidupan manusia. Aliran-aliran etika. Etika terbagi 3, yaitu etika keutamaan, ialah baik hati, balas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, percaya diri, dan berani. Dan ada juga etika teologis, adalah teori yang mengatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan diawali dengan kewajiban. Dan ketiga, etika deontologis adalah teori yang etis bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan jujur atau akibat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun bermasyarakat. Etika Pancasila lebih mendekati pengertian etika keutamaan karena tercermin dengan 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Menunjuk nilai pada nilai terkandung dalam Pancasila, Pancasila dapat menjadikan sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat fundamental namun juga realistis dan aplikatif. Etika Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filosofi yang dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika keutamaan. Etika Pancasila, kebijaksanaan, melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal ras kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak. Kesederhanaan, membatasi diri dalam arti tindak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Keteguhan, membatasi diri dalam diri artinya melampaui batas, menghindari penderitaan. Keteguhan, memberikan rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain serta terhadap Tuhan terkait dengan sebagai sesuatu yang telah menjadi haknya. Alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat, terutama di generasi muda, sehingga membahayakan kalangan hidup bernegara. Contohnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dan yang kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan melulutarkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi negara. Ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dalam keputusan pajak yang masih rendah pada peran pajak dan tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Organisasi Pancasila sebagai sistem etika, sumber moral dan inspirasi bagi penutup sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap negara. Memberi guidance sebagai setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, rasional maupun internasional. Menjadi dasar analis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara. Filter untuk menyaring pluralitas. Hal tersebut memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai
leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan suatu yang merupakan atau kesatuan organisasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian akan menjadi kekuatan moral yang besar bila keseluruhan nilai Pancasila meliputi nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kedemokrasian, dan nilai keadilan dijadikan sebagai landasan moral dan diterapkan dalam keseluruhan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Terima kasih.